Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di ibadah keluarga malam hari ini. Walaupun hanya lewat tayangan video, tapi kita percaya ini adalah sarana baik yang Tuhan sediakan bagi kita untuk memahami kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan ini. Renungan kita di malam hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 hingga 12 dengan tema renungan yang disampaikan secara sinodal, dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu perpisahan yang menghibur. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita semua tanpa kecuali pernah mengalami sesuatu yang namanya berpisah dari orang lain, atau terjadi perpisahan antara kita dengan orang lain. Dan kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu Saudaraku, tentu di suasana berpisah tersebut tidak sedikit kemudian kita merasakan apa yang disebut sedih atau bersedih, karena kita harus berpisah dengan teman, sahabat, mungkin oleh karena dia dimutasikan ke tempat yang jauh, atau juga mungkin karena terjadi peristiwa kematian dan seterusnya. Yang pasti sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, hal yang disebutkan itu pernah saya dan Bapak Ibu alami, yaitu berpisah dengan orang lain yang kita cintai, yang membuat kita bersedih. Saya pikir itu sangat manusiawi dan merupakan sebuah kewajaran kalau kita bersedih ketika kita berpisah dari teman, sahabat, atau anggota keluarga yang kita cintai. Namun saudaraku, kalau kita lihat tema renungan kita di malam hari ini, di sini dituliskan demikian: perpisahan yang menghibur. Perpisahan yang menghibur. Tentu ini sesuatu yang tidak lazim, saudaraku. Tapi memang ada situasi tersebut. Artinya memang ada suasana yang menghibur ketika terjadi perpisahan. Nah, saya pikir ini menarik untuk kita renungkan, saudaraku, supaya kita mulai mencari suasana itu ketika kita mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, yang pasti saudaraku, spiritnya adalah ketika kita melihat atau ketika kita memahami sebuah perpisahan mendatangkan penghiburan kepada kita, penguatan kepada kita, adalah hanya untuk supaya kita tetap eksis dalam eksistensi kita sebagai manusia yang harus bekerja, yang harus berkarya, supaya perpisahan itu tidak membuat kita larut dalam kesedihan yang panjang, tinggal dengan ratapan, tangisan, keluhan, dan seterusnya. Tidak. Kata menghibur di sini adalah untuk membangkitkan semangat kita supaya kita tidak berdiam diri dalam kesedihan tersebut, karena kita tahu hidup ini terus berputar. Kalau kita tidak fight di dalamnya, kita akan tertinggal, bahkan mungkin kita akan kehilangan kebahagiaan. Jadi saya pikir redaksi kalimat dalam tema khotbah ini sangat baik untuk kita renungkan. supaya kita mulai belajar melihat perpisahan tidak selamanya
disikapi dengan ratapan, kesedihan dan seterusnya, tapi juga dapat memberikan penguatan kepada kita untuk mengerti bahwa perpisahan tersebut bukanlah sesuatu yang sifatnya untuk selama-lamanya, tetapi ada masa kemudian di mana dalam perkenanan Tuhan kita akan dipertemukan kembali, baik oleh perpisahan karena mutasi ataupun juga karena kematian. Nah, ini yang menarik saudaraku, supaya kita mulai melihat fenomena berpisah itu tadi, ya. Ternyata untuk bisa kita menjawab atau bisa kita mencapai apa yang dipesankan di dalam tema ini, itu hanya kalau saya dan saudara punya iman. Kalau kita punya iman, artinya kita percaya kepada Allah, maka tidak akan ada yang di perasaan kita, yang di pikiran kita, kita kehilangan selama-lamanya. Karena apa saudaraku? Tuhan akan selalu memberikan sesuatu yang lain untuk kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak kehilangan spirit, motivasi, semangat dari orang lain hanya karena orang yang kita cintai sudah pergi meninggalkan kita. Tidak. Tuhan akan terus menghadirkan sosok yang lain yang tentunya mampu memberikan suasana baik dalam kehidupan kita, ya. Itu yang kemudian kita imani dalam sebutan Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Nah, bagaimana ini saudaraku kita bangun dalam kehidupan kita? Sekali lagi, itu kalau kita punya iman. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan selalu kuat di dalam menghadapi hal apapun. Nah, ini yang kemudian diteladankan oleh Paulus di dalam bacaan kita saudaraku. Bagaimana orang-orang di masa itu, sembari dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, tiba-tiba di antara mereka ada yang jatuh. Lalu menurut mereka, mereka kehilangan sosok orang tersebut. Di situ mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi oleh iman Paulus, dia katakan, mari kita tetap menikmati persekutuan ini dengan percaya saudara kita ini hidup. Kata hidup di sini saudaraku, tidak selamanya kita artikan dia bernafas lagi secara manusiawi di dunia ini. Tapi kata hidup yang dimaksudkan di sini bisa saja mengandung arti bahwa walaupun dia sudah mati, tapi karena dia mati dalam Tuhan, dia akan tetap hidup. Artinya dia masuk ke dalam sorga. Nah, saya pikir ini kata-kata penghiburan yang selalu diberikan kepada kita setiap kali ada duka di antara kita, supaya kita tidak meratapi kematian, menangisi kematian, seakan-akan kita akan kehilangan orang tersebut, yang membuat kita tidak bisa lagi berjumpa dengan mereka. Tidak saudaraku, Tuhan sudah menyediakan ruang yang sama untuk kita, untuk berjumpa sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, yaitu sorga, rumah Bapa yang kudus, yang kekal. Tujuannya adalah supaya saya dan Bapak Ibu tetap beriman kepada Allah. Jangan pernah kita meninggalkan Yesus dalam hidup kita, supaya kita akan selalu berjumpa dengan semua saudara seiman di rumah Bapa di sorga yang kekal. Itulah kehidupan yang sesungguhnya saudaraku. Walaupun kemudian tidak dikatakan di sana kita saling mengenal dan seterusnya, tapi yang pasti kita akan dikumpulkan dalam sebuah kediaman yang sama, yaitu rumah Bapa
di sorga yang kekal. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Yesus berkata di sana, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempat di mana aku telah sediakan tempat bagimu, supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Jadi artinya kita tidak akan kehilangan. Supaya kita betul-betul tidak meratapi perpisahan itu yang disebabkan oleh hal apapun. Baik dimutasikan, baik karena anggota keluarga kita sekolah yang jauh, apalagi karena kematian. Kita akan selalu bersama di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah mengatakan Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Jadi mari saudaraku, jangan kita pahami bacaan Alkitab kita malam hari ini secara hurufiah, secara letterlek, tapi kita pahami dengan iman. Supaya kita tidak selalu melihat perpisahan dengan duka dan kesedihan, tapi kita juga bisa melihat perpisahan sebagai sarana penghibur, penguat, penyemangat bagi kita untuk mengartikan hidup yang sesungguhnya, seperti yang tertulis di tema khotbah kita dan yang sudah dinyatakan oleh Paulus di antara orang-orang yang dia ajar pada waktu itu. Selamat menjalani hidup ini dengan suasana apapun yang terjadi. Tetap bergairah dan semangat dengan iman, karena itulah penghibur dari Allah untuk kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.